Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya. Nah, kita mau mereview tempat ini, ya, rumah ini yang diceritakan. Rumah ini adalah rumah yang angker, nggak pernah dihuni, namun sekarang ada yang menghuni. Ada satu ruangan yang tidak pernah dibuka. Kamarnya ada terkunci, nggak pernah dibuka. Sudah puluhan tahun. Oke, sahabat, yuk kita ikuti. Desa Panggih ya, tentunya masih dusun Panggih. Dan di sebelah kiri kita ini ada tembok besar, nah, terus ada rumah yang seperti kosong. Namun ini tidak kosong sahabat ya, karena ada yang menempati. Dan katanya rumah ini unik. Ada satu kamar yang tidak dibuka. Iya, buka boleh nih. Sudah kita coba bertamu kepada yang sekarang menempati ya. Jalan seperti ini. Nah, ini luarnya seperti ini. Oke, saya tunjukkan. Ada ruangan-ruangan yang seperti kurang terawat, rumput-rumput dan lain sebagainya. Nah, ini ada tulisan Haji Sidik nomor 16. Asidik atau Haji Sidik ya. Oke, Panggih Trawulan. Kita coba bersilaturahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Pak, permisi Pak. Ya, monggo. Saya lihat dari luar itu kayak rumah ini kosong, ternyata kata penduduk ada yang nempati. Iya, saya nempati. Oke Bapak. Pak boleh pinarak silaturahim? Ya, monggo Pak. Monggo. Oke. Duduk di mana Pak? Monggo. Nah, duduk sini ya. Monggo. Ada tempat duduknya. Oke. Monggo. Pak permisi ya Pak. Tadi saya itu jalan-jalan naik motor wirawiri bahasa orang sekarang Pak ya. Terus saya lihat dari luar itu banyak rumput yang tinggi dan bangunan ini beda Pak sama tetangga yang lain. Mohon maaf Pak, bisa diceritakan ini bangunan apa, rumah atau kantor atau apa gitu Pak? Gimana Pak? Iya. Kalau saya sendiri waktu kecil juga udah lihat bangunan ini. Bahkan ini dulu itu di belakang itu dipakai slab gitu, penggiling padi itu. Sering main ke sini waktu kecil dulu. Cuma setelah saya merantau Krismon, saya ke sini rumah ini udah kosong. Udah kosong karena rumah saudara. Ngomong-ngomong, gelem nggone omah iku ah. Akhirnya spontan saya nggoni. Saya tempati sampai sekarang, udah sekitar 25 tahunan. Nah, ini bersama Bapak siapa namanya? Saya Pak Samsul Huda. Pak Samsul Huda. Pak Samsul, ada waktu senggang kosong itu kira-kira berapa tahun Pak? Kurang paham. Waktu saya ke sini tuh ya ada nempati juga orang lain juga, terus saya tempati. Cuma ya agak lama lah kosongnya kan. Yang jelas bekas rumah kosong. Bekas rumah kosong. Dan karena Pak Samsul memanfaatkan sampai sekarang gitu. Oke. Pak Samsul, kalau ini rumah kosong dan kelihatan seperti rumah tua gitu ya, kayak rumah Belanda gitu. Nggak pernah Pak Samsul kayak ada semacam bisikan atau rasa-rasa yang beda gitu di tempat ini? Kalau saya tuh nggak pernah ada apa-apa. Cuma karena sesepuh ya wedi sampai sampean ngoten kata sesepuh loh. Sampean wedi. Cuma kan ada media-media yang bawa mediasi itu kan kayaknya gitu ternyata ya. Kata sesepuh orang-orang dulu yang di sini betul. Memang ya masyarakat banyak yang nganggap rumah ini rumah angker gitu loh. Rumah angker misteri gitu ya. Misteri karena apa ya saya nggak tahu, nggak paham jelas. Tapi seluruh penduduk tahu ya, seluruh Panggih ya paham di sini. Berarti ini bukan cerita nyata ya. Iya. Cuma turun temurun gitu ya.
Pak Samsul selama menempati ini berapa tahun? 25 tahun. 25 sampai tahun. punya anak 5. Oh, anaknya juga 5. Terus ditempati di sini semua Pak Samsul? Sini semua. Di sini Pak Samsul ada beberapa ruangan kira-kira? Banyak Pak, dulu saya di sini tuh ada belakang tuh rumah sampai roboh nggak kerawat ya. Ada banyak ruangannya, kamar-kamar juga banyak. Saya anak 5 juga saya pakai semua kamar-kamar. Cuma satu yang nggak saya pakai. Kenapa Pak? Ya kok perasaan nggak enak, pokoknya ya bukannya nggak disuruh, jangan dipakai, nggak ada yang bilang gitu. Cuma kok perasaan punya perasaan beda gitu. Beda gitu loh. Satu kamar. Oh iya Pak, nanti bisa ditunjukkan kamarnya di mana Pak ya? Bisa. Nanti saja Pak. Iya, nanti saya tunjukkan. Nanti kita mau ngajak Pak Samsul, tujuan kita silaturahim. Iya. Kita tunjukkan rumah megah ini, rumah kuno ini. Kita jalan-jalan, kira-kira Pak Samsul bisa enggak mengantar ya? Nggak apa-apa. Dari sini terus kemana gitu. Kita Iya. melihat keunikan itu secara tiba-tiba Pak Samsul. Jadi kita jalan itu langsung, loh kok ada beda gitu loh. Iya. Gitu. Selama 20 tahun Pak Samsul ya, ada tetangga yang bilang kalau ini unik, angker dan lain sebagainya gitu ya. Ada bilang gitu ya? Ya banyak. Sesepuh kan banyak yang bilang itu dulu miliknya ini itu. Wah, itu yang menguasai KUD atau apa, cari atau apa gitu. Oh, orang kuno, orang kaya gitu. Iya, ngomongnya gitu. Wong paling sogis sak kabupaten itu. Oh, gitu ya. Nyunakno anake sampai 7 hari 7 malam. Oh gitu. Yang jelas bekasnya rumah orang kaya. Iya. Gitu. Oke, dari sini Pak Samsul bisa manfaatkan dari hal yang kosong bisa terpakai. Semoga manfaat Pak Samsul ya. Iya, amin. Dan kita ngajak Pak Samsul, kan banyak yang kuno itu kayak apa? Ya, Prabot kalau atau yang apa gitu. itu yang gitu-gitu memang milik sini, yang kuno-kuno ya. Kalau ini baru ini. Oh, ngelangge. Mungkin Pak Samsul bisa tunjukin dari sini Pak Samsul ya. Ini ruangan apa ini? Bali. Ini loh. Kalau kata orang-orang ya ruangan biasa, coba justru ruangan utamanya dia sebelah situ katanya dulu. Oh begitu. Ini kalau ruangan utama di situ, kalau ada tamu apa kan langsung lewatnya lewat sini. Oke. Berarti memang desain rumahnya beda Pak Samsul. Beda. Oke Pak Samsul, yang pertama ayo melihat itu yang tidak pernah dibuka gitu. Iya. Dan kita tidak buka Pak Samsul ya. Iya, tunjukkan saja. Enggak punya kuncinya saya juga. Tidak ada kunci. Di mana Pak Samsul? Di sini ya. Ya, oke. Amit rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kotor semua ini. Ya. Pakai tempat sepeda motor. Kamarnya yang tidak pernah dibuka, yang itu apa yang sebelah ini? Yang sebelah ini, yang ini. Oh, yang sebelah ini. Oke. Nah, ini saksi nyata, masyarakat juga ada. Tidak pernah dibuka selama berapa tahun Pak Samsul? Ya, paling berapa tahun ya? 20 lebih. 20 tahun lebih ya, oke. 20 tahun lebih. Mungkin itu tempat persepen dulunya ya. Oke. Nah, di sini ini ruangan, kalau orang bilang tuh Balinya. Iya, ruang Dulu, utama, ruang utama. dulu itu. Dan pintu ini tidak pernah dibuka Pak Samsul ya? Oh, dibuka Pak. Dibuka tiap hari. Sepeda motor ya dibuka. Oke. Buka, diberi. Terus besinya ini juga sejak dulu seperti ini. Apanya? Oh Besi-besi ram-raman Iya. ini loh. Asli dari Asli, ada lubang di Iya. atas itu ya, asli. Asli. Terus ada apa ini namanya? Yang angin-angin ini juga asli semuanya. Teralis itu ya, kebanyakan teralis. gitu kalau dulu. Ya. Ini adalah tempat ruang tamu atau ruang utama sebenarnya. Tapi yang difungsikan itu lewat sana. Oke. Ada ruangan lain Pak Samsul yang mana? Ruangan banyak di belakang. Ya ini ruang apa ini? Tembus ini? Ya, Ruang keluarga? apa ya? Dulu ya nggak apa-apa, saya pakai ruangan TV sekarang. Ruang Oke. keluarga. Biar anak-anak bermain Pak Samsul. Yuk kita Iya. keluar Pak Samsul. Iya. Keluar sini. Nah oke. Nah oke ya. Ini banyak foto-foto ya. Nah ini tapi ini dipakai ya Pak Samsul ya? Ya Yang ini dipakai. yang ini Iya, dipakai. pakai Hanya semua ini. tadi yang tidak pakai satu tadi ya. Cuma satu ya. Loh ini ada Nah, ruangan ini tengah. dulu tuh kayaknya itu ada wastafel di situ. Mungkin ruang apa ya? Ruang makan, Pak.
Oh, Itu ada tempatnya gitu, wastafel, saya ya. lepas gitu. Oh ini, Itu ada kerannya itu. wastafel. Amit, amit, amit. Ya paling ruang makan Oke. paling banyak di luar ya. Nah itu kan ada iya. bekasnya wastafel, saya lepas Iya, iya. gitu. Ruang makan. Ada payung, ini payung apa Pak Samsul? Waktu itu bikinan anak-anak kreasi. Oh, buat seni ya. Iya. Oke. Ada tasbihnya besar kayak wali Pak Samsul ini. Ini apa Dari Samsul? Pecut atau apa pamijahan. ini namanya? Wah, nah ini dari pamijahan pas ziarah ya. Oke. Nah, oleh-oleh dari pamijahan. Pas ziarah. Yang ini apa namanya? Panah ya? Panas sama tulup ya. Panah sama tulup. Tulup. Jadi Pak Samsul ini menerapkan satu tradisi atau perintah Nabi. Jadi kalau punya anak itu disuruh melatih Belajar perang, panah. manah dan ngelangi atau renang gitu. Renang. Gitu Pak Samsul mungkin gitu. Iya, anak saya senang renang-renangnya di sini, di Ya, kolam sini. oke. Nah, kita masuk ini ruangan apa Pak Nah, Samsul? ini ya nggak tahu dulu ruangan apa ya. Ya, kayak gini. Oh, yang ruangan makan ya yang ini Pak Samsul. Yang itu tapi aslinya itu ada wastafelnya pindah tadi. sini. Dan Ini. rumah ini enggak pernah ada perbaikan kayak pelebaran gitu. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ya Masih memang ori. ada dua ruangan. Masih ori gini. Oke. Nah, kalau ini asli nih, asli dari sini nih, milik sini nih. Sama kursi-kursi iya, iya. itu. Oh, Kan kelihatan kuno oke. ya. Terus ini berjejer di ruang Kalau panjang. dulu katanya ini apa ya, ruangannya tempatnya pembantu katanya. Iya, kalau Pembantu kemarin dulu. itu saya di Blitar, tempatnya Pak Karno itu ya mirip Iya. seperti ini. Jadi ini Pembantu. ada mirip rumahnya Pak Karno. Di depan ada ruangan seperti itu, ruangan tidur, ruangan pusaka, dan di belakang itu ada ruang pembantu, ruang keluarga Iya, gitu. ruang Seperti pembantu. ini. Iya. Terus dapur kecil gitu, Nah, bener ini Pak? dapur, ini Yang dapur. mana Pak Samsul dapurnya? Mungkin bisa Ini dilihat ya. dapur, ya. Nah, oke, ini dapurnya. Dulu loh masih gitu itunya. Oh, iya ya. Kan Dindingnya. memang ruangan dapur, benar. Iya, Terus ini ruangan kamar mandi. kamar mandi. Ya, ini WC. kalau di tempatnya Pak Karno, ini ruangan nyantai. Ruangan Nyantai atau nyantai. berunding gitu loh sama keluarga Oh, Pak iya. Samsul. Nah, mungkin bisa ke sana dikit Pak Samsul. Iya. Sana. Ini saya pakai gudang ya, pakai ruangan. gudang. Tapi dibuka Pak Samsul ya. Oh, saya buka semua. Iya. Cuma Hanya satu tadi yang enggak Iya. ada dibuka ya. itu bagasi mobil dulu itu. Ini gandeng sana juga. Iya, lewat sana kan ada pintunya. Oh, gitu ya. Depan, Oh, oke, oke. Ada pintunya. Oh, ini Punya tempat gudang ya. Iya, saya pakai gudang. Saya kan Oh. punya kegiatan patrol gitu Pak. Oh, iya Jadi iya. sini ada goes dua. Oke, oke, oke. Ya, sini seperti ini. Jadi bagasinya di sana dulu itu. Bisa kembali ke depan Pak Samsul ya, kita cakep-cakep sama Pak Samsul ya. Oke, ini ada durasi 12 menit dan kita mau nambah sedikit durasinya ketika kita ada di Air Pak, kalau air dulu kan ke gimana? atas Pak. Di situ. Dulu naik ke tangga situ itu kompanya masih ada itu Pak. Mana Pak Itu Samsul? kompanya masih ada sama penampungannya itu. Keren Pak Samsul Cuma ini. dulu lewat sini tangganya, ke sana ngompa gini. Oh, aneh ya desainnya ya. Ada pompa di atas. Ya terus itu ada salurannya pipa-pipa sih masih Nah, iya. ada itu yang asli. Ya ini kalau dulunya bukan orang kaya, nggak bisa Pak Samsul. Iya, Pasti kalau orang Jawa namanya blegedu gitu loh. Ya betul ya. ya Sugihnya sugih gitu ya. Oke. Terus ini sumur tua juga. Sumber ya asli. Asli sumur tua Iya. sejak dulu ya. Saya dulu. Terus itu kalau nyampe sana juga ruangan kebun atau Ya dulu itu slab tempat penggilingan slab padi. belakang. Oke. Udah roboh. Ya. Nah, kita bercakap-cakap di ruang tamu Pak Samsul, monggo. Nah, seperti ini. Nah, kita ada di kasih penjelasan sama Pak Samsul yang sudah kira-kira 20 tahun di sini menempati satu rumah. 25 tahunan, Pak. 25 tahun. Oke, oke, oke. Nah, seperti 25 ini tahun. kondisinya. Oke. Ada di Panggih Pak Samsul ya. Dusun Panggih. Dusun Ibu saya yang ngasih sini itu, Pak. Gimana? Ibu saya yang ngasih sini. Bapak saya ke Melagi, dinas di Pacet. Oh, Saya kelahiran Pacet aslinya. Bapak jenengan dinas Melagi, Maki. ibu sini, ibu asih sini. Sebagai apa? Tentara atau guru? Atau? Guru, Guru ya. ya dinas di Pacet. Saya kelahiran Pacet. Ibu sini. Ibu sini. Terus dalam apa moneter
ke Jakarta Ke sebelum Bandung. menetel. Iya, ke Bandung, kembali ke sini. Iya. Terus mau nempati rumah itu, saya Coba- kok spontan mau, langsung saya tempati. Di Bandung kerjanya apa, Pak? Waktu itu di PT Inti, Pak. Oh, di perusahaan. Perusahaan PT Inti. Waktu di Bandung Pak Samsul sudah punya anak? Belum, Belum. Sesaka baru gitu. punya anak satu, Oh, punya terus anak. Krismon itu. Oh gitu, Krismon itu membuat Pak Samsul cari rumah, terus akhirnya ada yang nawarin ke sini gitu. Iya, daripada kosong, kalau Iya, mau oke. silahkan pakai. Terus ketika menempati Pak Samsul ya seperti adatnya orang sini, kayak kenduri, kayak apa gitu. Ya biasa. Biasa. Iya. Kayak Cuma Mas kan gitu. banyak ular apa kan saya tangkap saya di Bandung kan seneng ikut komunitas ular-ular gitu. Oh. Saya tangkapi orang-orang yang heran sampai tangga-tangga itu kalau ada ular mesti manggil saya. Terus tahu kalau ularnya itu nggak saya bunuh, saya lepaskan lagi, akhirnya nggak pernah manggil saya. Oh. Percuma nggak dipateni, dicoloneh. Dan Pak Samsul menemukan ular juga di rumah sini. Banyak di sini di kebun, terutama di kebun. Saya dulu yang kamar itu saya kasih ular, Pak. Loh, Saya kasih pelihara ular, kobra waktu itu di situ. yang sebelah kanan tadi. Ya iya itu yang buka itu. Oh, yang buka Ya yang anak masih 2 lah, yang sana juga saya kasih ular piton. Dulu saya senang memelihara ular. berarti Pak Samsul ini suka reptil gitu. Iya. Penggemar reptil. Iya. Pernah digigit juga sampai Loh. parah. Gimana tuh? Ini wah, beda loh. Ah, gitu ya. Beda ini, Oh. kan beda ini. Mainan ular ya digigit ular Gigit gitu. ular. Terus Pak Apa Samsul sih? pelihara reptil itu buat apa dulu? Ya karena seneng aja, Pak. Hobi Kayak gitu. main-main karena seneng. Nggih. Memang hobi ke reptil gitu nggih. Iya. Ular sama apa Pak Samsul? Suka ya? Saya waktu itu ular, Pak. Ular kobra sama ular weling sama piton. Ular weling masa dipelihara Pak Samsul? Iya. Buat apa itu yang weling itu? Buat seneng-senengan ya. Kan apa? Buas atau apa gitu loh, ular weling itu. Yang kok ya masih ingat kobra, Pak. Oh gitu ya? Iya, cuma intinya mereka kalau nggak disakiti kan dia nggak mau menyakiti, Mbak. Intinya Yang kobra. gitu aja. Semua binatang lah. Kalau prinsip saya gitu. Katanya kalau yang weling itu semacam ada mistis gitu katanya. Iya, kan Beda bagi saya katanya. ya nggak ada. Sama ya? Cuma di sini kan terkenalnya kan ada penampakan ular juga kan. Di mana Pak? Penampakan kata orang-orang. Di rumah ini? Orang tetangga itu. Di lingkungan sini atau di Di rumah? lingkungan sini. Penampakan ular. Gitu ya, sampai segitunya. Oh, berarti ada rumah ini, rumah orang kaya yang dulunya mungkin ditinggalkan ya. Ya ditinggalkan. Terus hak warisnya di mana? Aslinya itu kan karena orang paling kaya, Pak, ya. Yang laki-laki itu meninggal, terus banyak perampok. Karena orang kaya kan, Pak, ya. Iya. Laki-lakinya meninggal, banyak perampok, akhirnya istrinya pindah ke Berangkal gitu. Oh, pindah. Maling. Nah, semenjak itu kosong. Geng. Pindah ke Domaling karena banyak perampok. Oke, zaman dulu. Zaman dulu. Kalau melihat bangunan tebelnya ini ya memang kayak bangunan kolonial ini ya. Oke. Di hari-hari apa kira-kira Pak Samsul punya satu perasaan yang beda gitu kira-kira? Cuma kadang-kadang, Mbak, kata orang-orang yang paham itu dipakai pertemuan gitu, Pak. Loh, Pertemuan itu dari mulai prajurit Kulon sampai Curah Malang sampai itu katanya ngumpul di sini semua katanya. Pas atau hari-hari- paranormal yang bilang pas atau hari-hari orang-orang? tertentu. Oh, Ya orang-orang paranormal lah. bilang kalau di sini Iya, tempatnya pertemuan. bukan saya yang ini ya kan banyak orang yang ke sini. Oh iya. Alasannya kan mencari sesuatu yang ada di sini. Ada harta terpendam, ada pusaka. Orang yang ke sini diambil. itu enggak kenal jenengan gitu. Nggak kenal kebanyakan saya. Cuma saya kok spontanis, nggak usah. Loh iya, Bang, enggak kenal Iya, ya, bahaya tadi kenal, kan nggak usah. sudah jenengan tempati kan berarti Iya. sudah ada keluarga di sini gitu. Tapi yang nganter kadang-kadang ya orang-orang sini, Pak. Oh, Lurah kadang ada yang nganter, lurah lain gitu, yang kenal sama saya gitu.
Ya, tapi tetap Ya, juga permisi Pak, kan ada yang jaga. Tapi saya gitu. spontan nggak usah. Geng. Sampai orang nyari-nyari apa codot, apa kelelawar, apa ya. Nggak usah milik saya. Orang nyari ular ya, nggak usah milik saya. Oh gitu. Spontan gitu. Hal yang paling unik ya, yang paling misteri itu apa? Tinggal di rumah kosong ini selama 25 tahun. Yang paling misteri apa? Nggak boleh di ini. Yang paling misteri saya yang merasa itu ternyata kalau saya di sini nggak boleh komersilkan, Pak, dikomersilkan. Pak. Pernah saya komersilkan dipinjam BPN, Pak. Oh, Adjudikasi loh, Pak. Pemutihan tanah sekecamatan Trawulan kan nyari tempat yang luas, Pak. Pakai kantor adjudikasi waktu itu, Pak. Itu terasa, Pak. Jadi apa yang saya dapat nggak berkah, Pak. Saya kecelakaan sama Larry ini terus sertifikat Pak numpuk ya, belum dicetak, dimakan rayap, macam-macam kejadian macam-macam Pak. Berarti sini juga ada sertifikat resminya juga. Ada waktu itu kan dipakai tempat adjudikasi Pak, jadi dipermudah. Oh, dipermudah. Jadi memang tidak boleh dikomersilkan ya. Kalau menurut saya gitu. Saya pernah waktu itu kan zamannya komputer masih ini ngadakan les-les gitu bayar ya kayak langsung rusak Pak. Iya. Ya, namanya keyakinan kan tidak bisa dipaksa Pak. Akhirnya saya inilah ada orang minta apa ya silakan ngambil. Oh gitu. Tapi kalau orangnya yang nakal ya kena karmanya Pak. Ada orang kan minta serai Pak ya. Serai, oh yang ngambil sendiri. Serai kan banyak Pak ya. Ini ngambil. Ternyata mereka ngambil banyak dijual Pak, nggak ngomong. Oh, salah paham Pak. Iya. Akhirnya dia matanya nggak bisa lihat. Oh iya. Sudah minta maaf ke sini, saya bawa ke medis, karena medis katanya sarafnya udah mati, nggak bisa sampai meninggal. Nah, dimanapun tempatnya kalau nakal kan ya tidak baik gitu. Apalagi ini rumah yang diyakini itu rumah kosong yang lama, yang walaupun kosong lama tentunya juga ada pemiliknya gitu. Itu kalau saya, kalau lain-lainnya nggak ada apa-apa, gitu, enak nyaman aja Mas. Iya. Mungkin ketika Pak Samsul hajat atau apa di malam hari gitu, mungkin wudhu di malam hari atau hajat di malam hari, itu kan satu amalan yang mulia, yang tentunya amalan mulia kan godaannya juga besar gitu loh. Gimana Pak? Ada kayak semacam rasa ketika? Saya nggak ada, cuma saya kok rutin dari mulai di sini kok ada niat mesti saya kirimi doa. Oh gitu ya. Dari mulai bapak saya, ibu saya, terus mbak saya yang punya rumah ini, keluarga sampai yang meninggal itu, sampai butuh-butuhnya itu saya kirim itu. Oh berarti istiqomah dari mulai awal Pak. Ini berarti sampai kuncinya leluhur, ya. Kita tidak boleh lupa dengan siapa yang pernah ngasih kita. Ya, termasuk leluhur. Juga yang pernah ngasih tempat jenengan gitu, mungkin gitu ya. Makanya tim Trans 7 dulu kan nggak dilanjut Pak, karena dia itu nggak izinnya kurang. Kok cuma izin yang di sini, kok nggak izin yang babatnya itu loh Pak. Berarti Trans 7 juga pernah ke sini? Pernah ke sini awal-awal Trans 7, awal-awal yang mengekspos ini tuh Trans 7. Terus enggak ada istilah ritual atau kirim doa kepada leluhur, pepunden? Ya pokoknya itu gitu. Kan terjadi yang mediasi kan marah Pak, akhirnya bertengkar itu. Pokok gak izin aku, yang kuasa aku loh Pak. Rame akhirnya. Betul. Akhirnya ke pengurus nggak dilanjut itu tadi. Ya betul. Ketika ada orang yang dulu tidak memiliki tapi lebih dulu, itu ya sama saja dengan memiliki. Jadi perlu ada izin. Atau kulon nuwun lah. Itu kan sebangsa kebudayaan orang Jawa yang harus saling menghormati gitu kan. Mungkin ada keganjilan Pak ketika ada di rumah seperti ini, rumahnya beda ya, ganjil mungkin apa ada saat keganjilannya nggak ada, cuma masyarakatnya yang pada heran ya Pak. Yang melihat saya pada heran. Herannya wong itu kok kendel duwe opo, padahal saya nggak punya apa-apa. Benar nggak punya apa-apa? Nggak punya apa-apa. Tapi mungkin ya amalan tadi, amalan baik dengan kirim doa pada leluhur, dengan pada orang yang sudah meninggal.
bukan orang sembarangan. Sampai saya punya hajat, kan saya punya hajat sekali Iya. nyunat lah ya. Itu saya kan nggak pakai teratak, nggak pakai sound, nggak pakai apa namanya Janur. itu, terop, janur Iya, nggak pakai. nggak pakai. Musim hujan kayak gini Pak, Iya. tapi nggak hujan. Tapi sing teko sing bawa akeh ngono lho Pak. Ya. Oh gitu. Saya nggak pakai sound, ya sound kecil-kecil biasa gitu ya Pak. Bagi Di saya luar kan, nalar begitu ya. iya bagi saya kan rumah udah cukup, buat apa pakai tenda, pakai terop, rumah udah cukup, sini udah cukup, sana udah cukup gitu. Gitu ya. Oke, banyak penjelasan dari Pak Samsul ya. Pak Samsul, saya mohon izin untuk jalan-jalan lagi karena masih banyak tugas yang saya selesaikan. Terima kasih seluruh penjelasannya. Semoga bermanfaat. Artinya, Amin. ketika kita masuk di suatu ruangan, tempat atau tempat orang lain, minimal harus izin pamit, kula nuwun gitu ya. Karena yang penting. Tempatnya orang lain itu yang kita pijak adalah merupakan hak-hak orang itu tadi gitu. Baik di gaib ataupun nyata kan gitu ya. Nah, semoga keluarga Pak Samsul diberi suatu keberkahan, rezeki yang melimpah, berkah, umur panjang, kesehatan gitu Pak Samsul ya. Amin. Pak Samsul mohon izin, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Pak Samsul. Oke, kita setelah ini jalan ya. Monggo Pak. Atas Pak, hati ya. Oke. Nah seperti ini. Dan rumah ini kanan kiri itu masih luas ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya sahabat. Ya, seperti ini. Oke. Baik, itu ada satu pekarangan yang kosong. Nah, ini kalau ingin auranya agak bersih ya dibersihkan, terus dibangun suatu ruangan apa gitu ya. Ini yang membuat mungkin satu tempat ini agak angker atau gimana gitu. Nah, dan ada satu ruangan yang ada di dalam yang tidak pernah dibuka kamarnya. Oke sahabat ya, semoga bermanfaat penelusuran kita di Panggih, Desa Panggih, Trowulan, Mojokerto. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.